kita nih. Padahal jam 3 kita loh. Sampai Berhenti ya. berhenti terus tidur mangan Berangkat jam 3 subuh. Pelkedes baru nyampe Madiun. dan harus sholat 5 waktu, berhenti dulu Ya, masjid. banyakkan performanya sih. Dalam kerja riset performati nanti tuh Zulu ini mau diapain? Dato. Jadi sudah ini adalah bagian dari riset saya selama hampir 3 tahun ini mengenai tarekat. Ya, di mana Sulut itu adalah sebenarnya salah satu upaya perjalanan panjang, di mana upaya pencarian terhadap diri. Dan ternyata Sulut itu adalah satu ruang kosong. Kita berada dalam keramaian tapi kosong. Gimana itu ya, Prof? Sore udah kayak siang hari ya Mas ini Surabaya ya. Aduh. Gas kan Dato. Ya, nanti habis ini ya. Sisa hari pertama kan ini. Ini paling nanti habis apa ya, sore hari ini kan hari pertama nih, 13 November 2024 ya. Hari pertama baru sore terakhir mau maghrib kan. Langsung gas istirahat aja. Gitu, ya kan? Top riset performatif ini ya. Kan memaknai riset performatif versinya Border Crossing Space Burne, menurutmu apa Dato? Ya, riset performatif adalah riset yang dilakukan berkenaan dengan proses artistik, proses kerja praktik, bagaimana performa itu menubuh melalui proses riset. Dia berkelindahan ya, artinya bekerja secara beriringan kan, Iya, antara riset dan performa kan, Iya, prakteknya gitu, gitu toh? praktek dan risetnya beriringan. Saling Berkesinambungan apa ya? berkesinambungan, Saling saling mengikuti ya, Iya. atau menunggangi ya. Iya, Ini kayaknya Dato, Ya. pejabat Bangkalan Dato. Pejabat Bangkalan hari ini. Keren-keren ya fotonya. Menurutmu Ya. ruang publik, menurut informasi teman-teman dari Border kan,
bahwa ruang ini cukup tidak diberdayakan gitu, tidak efektif, tidak memiliki satu pemberdayaan, pendayagunaan gitu. Menurut kendalanya di mana? Ya kendalanya mungkin ya artinya melihat sisi-sisi lain dari ruang-ruang publik. Jadi itu mungkin perlu kecerdasan Pelaku budayanya. pelaku budayanya. Padahal kan sebetulnya kalau dari wilayah ini kan cukup strategis ya. Sangat potensial dan strategis. Iya kan? Banyak ruang-ruang publik yang sebenarnya bisa lebih bermanfaat. Untuk melihat sudut pandang yang berbeda ya. Ya melihat dari perspektif lain. Menggali kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Sebagai reproduksi pengetahuan gitu kali ya. Ini 14 November 2024. Gitu ya. Ya. Dato. Ya. Cek pasar ya? Mana? Ya coba lah. Dato, dalam pandangan spekulasimu semalam saja gitu, bagaimana membaca masyarakat Bangkalan terutama Burne ya, di kampungnya border crossing space Burne gitu. Gimana pandanganmu? Gimana ya? Ya kalau dilihat dari kacamata religius, kan Minang juga terkenalnya gitu tuh, religiusitas. Tapi dalam konteks tertentu ada apa? Konteks kesakralan dalam beragama itu agak beda gitu. Maksudnya misalkan dari pandang visual, masjid-masjidnya di sini tuh nuansa hijau, NU mungkin ya. Tapi kalau di Minang misalkan, di Minang itu religiusitasnya itu sangat lekat dengan nuansa adat. Makanya misalkan dari arsitekturnya, misalkan kalau di Minang itu masjid-masjidnya ini polisi. Masjid-masjidnya itu ada nuansa rumah gadang. Kalau di sini nih ya beda gitu loh. Ini jualnya per ini, jualnya per apa? Maksudnya kalau tak lihat di sini lebih religius. Ya, dari segi pakaian memang di sini lebih tertutup lah daripada di Jawa. Kalau di Jawa kan lebih banyak orang-orang nggak pakai kerudung. Kalau di sini tidak mayoritas lah. Kalaupun anak kecil di sini kan ya mayoritas yang kerudung ya, tertutup aurat. Itu karena apa, Bu? Karena di rumah udah terbiasa gitu. Dari rumah. Kalau di rumah kadang enggak, jarang juga ada orang. Tapi kalau keluar Maksudnya rumah, didikan orang tua gitu dari dulunya. dari dulunya. Rata-rata kalau orang Jawa asli kan ya jarang juga. Iya. Tapi kalau pendatang kayak dari Madura kan banyak juga dari Jawa.
banyak kadang ada yang dari sini pakai kerudung sampai Jawa Ada juga. lepas gitu. Berarti itu karena kalau di kampung malu aja atau gimana? Malu paling. Iya. Nah, soalnya yang di kampung ya tutup aurat kan ya. Berarti dari kecil di pesantren atau di rumah-rumah? Ada yang di pesantren, ada yang di rumah. Kalau dalam di dekat rumah-rumah itu Yayasan, kayak TPA itu. Datua, kita pertama kali nih Datua makan nasi bebek versi Bangkalan. Mantap ini Datua. Okay. Gimana Datua? Kuliner Bangkalan ini dari bumbunya. Kalau untuk lidah Padang cocok. Kenapa bisa cocok? Orang Padang itu kan bumbunya itu rasa maksudnya. Nah, sama kayak gitu. Kental gitu. Kental. Beda kalau biasa kita di Solo kan agak apa cair-cair, terlalu kental, gulainya. Ini cocok sama lidah Padang. Kayak ayam bumbu Padang. Berarti Minang saudara sama Bangkalan. Kemungkinan ya, karena saya menemukan ada beberapa kemiripan. Sebenarnya dari ibu-ibu kemarin kan juga mirip sekali. Dari ibu-ibu, ya ini kemarin ya. Ya, dari siang. Oh tadi siang, kemarin juga kita cari Ya. ya. Sebetulnya Ambo kan pertama kali baca riset performatif itu karena Ambo tidak sekolah seperti Dato kan. Nah, riset performatif itu ya akhirnya 2 hari ini apa ya coba nerjemahkan dia kayak misalnya nasi bebek gitu. Kayak dijadikan modus penelitian dan makan itu kan bagian juga praktek gitu dia Pak. Iya. Dia kayak modus kerja itu ya. Tapi ada nilai performatifnya kan, bisa makannya semua. Ya jadi riset performatif itu ya. Riset dan kerja praktek itu ya berkesinambungan tadi. Ya, melalui praktek kita mendapatkan data. Nilai-nilai performa itu otomatis hadir itu berkelindahan itu di balik wawancara, di balik investigasi sambil makan itu ya. Kalau kita pandang dari segi pendidikan ya bisa. Karena kalau menurutku ya performatif itu akan bisa dilihat ketika ada performativity misalnya, ada lagu di sana, kemudian ada performance orang yang melakukan, kemudian dilihat audiens. Secara tidak langsung meskipun 1 atau 2 juga dilihat toh Ya, di dalam investigasi itu loh. sampai kalau hari ini ya ada nilai performatif. Dengan menggunakan kamera ini. Ya, kalau menurutku. Ini Dato, ini kan juga bagian dari modus juga toh, dari riset performatif gitu, untuk mengambil satu data dari masyarakat toh. Dan bagaimana apa ya itu menunggu, maksudnya aku makan nasi bebek, aku melihat orang-orang di sini, kemudian diserap melalui tubuh, ya mungkin bisa ditafsir melalui bunyi apa yang terasa sekarang.
awak tunggu cinta apa orang tua nanti dari cinta. Terus Melayu muda itu kan kekuatan budaya itu kan pengaruh Islamnya kuat. Makanya kalau pesisiran Minang tuh banyaknya pakai tangan nadanya. Sampai dapatkan dari riset performatif yang kedua ini dalam membaca masyarakat Bangkalan gitu. Meskipun ini juga agak spekulatif ya. Gimana Dato? Pertama itu bagaimana memproduksi pengetahuan baru yang itu ada di luar kultur kita gitu. Itu yang terpenting, dan sebagai ya sebuah cara untuk mengenali diri melalui metode komparasi kultur, ya itu mungkin bagaimana cara mengenali diri. Jadi kita tidak hanya dalam melihat diri kita dalam kultur kita aja. Nampaknya sangat dekat ya Minang sama Madura ya secara ini ya Dato. Saya pikir iya banyak kesamaan. Yang pasti itu dalam yang jelas terasa itu dalam sistem religiusitas itu yang sangat kentara rasanya. Tetapi apa yang paling menonjol Dari Madura dalam dua pembacaan hari ini? yang paling menonjol Bangkalan ya, karena memang Madura Iya. kan luas kan. Iya, Bangkalan. Dato. yang pasti karena saya beberapa hampir 2 tahun ini di Jawa ya. Ternyata meskipun secara geografis sangat dekat Madura dengan Jatim, tapi saya tidak merasa kita seperti di Jawa. Jadi ada perbedaan yang sangat luar biasa, yang sangat jauh Dengan Jawa ya. dengan Jawa, khususnya di Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu. Misalkan dari tadi saya lihat dari arsitekturnya jauh berbeda, kemudian dari orang-orangnya yang kita temui di pasar tadi itu, wah beda sekali itu. Saya tidak melihat seperti itu. Begitu Jawa. juga di ruko-ruko tempat-tempat yang lainnya Ya, gitu di kan. ruko-ruko, Ataupun di beberapa tempat warung makan di dan warung makan, dan ST-nya beda dengan ST Jawa. iya. Kenapa bedanya? ST-nya punya cita rasa sendiri gitu loh. Aneh ya. Dan kalau dengan Minang tadi, ya kayaknya bumbu masakannya cocok dengan lidah Minang. Kayak yang kental-kental, yang full bumbu. Pertama itu ada performance, orang yang melakukan. Kedua itu ada kalau bahasanya performativity atau laku, atau hal yang dapat dilihat secara visual.
Tapi dia juga semacam tanda baca gitu. Ya, hal yang bisa dibaca. Kemudian dia kayak memunculkan kebiasaan yang sudah menjadi konvensional gitu di dalam kesehariannya, kemudian dihidupkan ulang gitu ta, Dato. Bisa saja, maksudnya gini, itu kan perspektif aja. Misalkan orang bawa sepeda itu, bagi dia tidak menganggap itu sebuah performance, tapi kita sebagai pembaca atau pengamat, kita kan bisa melihat itu sebagai satu bentuk performance, karena ada orang yang melakukan main sepeda, ada tindakan di situ, Ada pengulangan gitu ya. ada pengulangan di situ. Tetapi Dan dia bisa juga ada ditangkap kesadaran. oleh indera. Ada kesadaran bahwa itu nanti akan dilihat kan sebetulnya. Iya, secara langsung ada. Dengan kamera sebagai mata rekam gitu kan. Iya. Mata pembaca gitu tuh. Dan satu lagi, dia ada space apa, performance space apa, aku lupa bahasanya. Pokoknya ada space, tempat melakukan aktivitas itu. Itu kan bisa saja dimanapun. Nah itu pada akhirnya itu bisa dilihat sebagai suatu bentuk perform, apakah itu bahasanya performance art atau apa. Tapi unsur itu terlihat. Makanya kalau misalkan di olahraga sendiri pun bisa dianggap sebagai sebuah seni pertunjukan, karena di situ ada laku di sana, ada performativity, ada performernya. Ya kalau merujuk pada pernyataannya Richard Sandler itu juga mengatakan seperti demikian. Bedakan bunyi gitu antara banzi dengan saluang yang mengarah pada suluk gitu. Bagaimana cara bedakan sampean sehingga aku melihatnya ini juga beda Dato. Langsung praktik aja, praktik. Praktik, pikir narasi. Ngapain sama narasi? Kalau bansinya kayak apa? Nah, bansi ya. Tipis juga ya bedanya. Karena tangan nadanya hampir sama. Bukit Barisan itu bukit yang membentang, yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua. Ini Yang kuning itu, ini Pulau Sumatera. Nah, dataran tinggi, dia kayak perbukitan, himpunan perbukitan. Itu tuh zaman dulu itu dijadikan sebagai benteng oleh masyarakat setempat waktu kolonial juga. Nah, kampungku Sumatera Barat itu dia memiliki dua-dua ini di dataran tinggi. Ah, ini Danau Ate, Danau Bawah. Saya lihat.
Nah, sekitar di sini kampungku. Jadi daerah sini Padang Kota, kesininya daerah Riau. Makanya Riau tuh hamparan apa? Padang itu apa istilahnya? Hamparan datarannya itu dataran rendah atau hamparannya itu lebih luas. Dan Kita ngelihatnya seperti itu di sini ya. ya aku lihat Madura mirip seperti itu. Bangkalan ya tepatnya. Bangkalan. Tapi kalau Sumatera Barat, Dato, kalau merujuk pada suluk kan ini sudah hari keempat nih, 16 kan, November 2024. Ya meskipun tidak secara utuh kita di sini itu, tapi bagaimana sampai membaca manusia Bangkalan ini, kalau kita mengacu pada sebutlah ensiklopedia itu, kalau dihubungkan dengan suluk, bagaimana sekilas cara membacamu? ensiklopedia ya. Nah, saya. Jadi aku tuh pertama-tama tahu Madura itu dari perbincangan banyak orang bahwa Madura ini mereka nggak mau disebut sebagai orang Jawa, dan ternyata benar. Ya, secara utuh mereka bukan, sangat berbeda dengan Jawa. Kemudian Madura itu kalau dalam beberapa historinya ya agak bertentangan dengan Jawa. Kemudian ada perbedaan versi sejarah. Ternyata ada perbedaan versi sejarah apa yang aku dapat di tanah Jawa dengan apa yang aku dapat di sini mengenai sejarah masa lalu mereka. Dan itu terhubung kalau menurutku dengan melihat gestur gaya masyarakat Madura pada umumnya, Bangkalan pada khususnya. Aku memang melihat Madura itu sebagai bangsa yang fighting, yang tarung, pendekar. Kenapa? Karena mungkin di satu sisi karena religiusitas mereka, kemudian dibarengi dengan didikan yang memang sebagai petarung, sebagai modal merantau, modal menjalani hidup. Seperti kemarin saya dengar ada istilah belakar di sini yang memang menekankan kepada jiwa keperkasaan, kemampuan sebagai petarung, tapi juga kemampuan sebagai orang yang religius gitu. Jadi mereka sepertinya dididik sebagai, dalam tanda kutip, pendekar yang beriman. Straussnya nggak ada, Levis saja. Bukan Levi Strauss, Ya, ini baju apa ini? poststrukturalis. Poststrukturalis. Apel 3 bajunya. Kalau merujuk Ya, kemarin ke sehari itu, kemudian melakukan satu perjalanan, kemudian di tempat yang sama gitu, bagaimana cara membacanya, kalau dilanjutkan ensiklopedia gitu. Ini kan memang belum ada ya ensiklopedia Bangkalan gitu, nampaknya ya ini. Karena kita cek belum pernah tahu gitu ya, buku ensiklopedia Bangkalan itu kayak apa. Enggak, ini barangkali siapa tahu bisa bermanfaat kan sebagai pemantik. Saya jadi tertarik itu, Data. Bagaimana membaca tarung gitu. Kalau ngelihat dari anatomi tubuh itu dan lain-lain. Bagaimana membacamu? ya, kemarin aku bilang apa ya? Pendekar yang beriman ya. Ya, ini kan kita 5 hari cukup. Ya meskipun tidak terlalu full ya gitu. Artinya ya santai gitu kan. Sebagai observer, Ya pengamat, sekaligus performer. Ya secara tidak langsung mata kamera kita kan dilihat sama publik gitu kan, sama penonton yang ada di sana, di sini gitu, di sini dan kini gitu ya. Bagaimana?
pendekar yang beriman. pendekar yang beriman. Nah, kalau tadi mulainya dari baju, aku juga teringat baju adatnya di sini nih. Baju, nggak tahu apakah di sini baju, kayaknya lebih ke baju laki-lakinya, yang merah putih itu ya, merah putih kemudian dengan apa hitam di luarnya, celana hitam. Nah itu kan seperti melambangkan seorang pakaian pesilat sekali gitu. Karena pakaian yang seperti itu ya, karena dulu saya juga pernah belajar silat di kampung, itu emang didesain khusus agar bisa bergerak secara luas gitu. Pakaian itu. Dan itu menjadi pakaian bukan menjadi pakaian adat ya kayaknya di sini ya, seperti itu. Nah itu kan malah salah satu yang mencirikan atau punya simbol kepetarungan atau kependekaran tadi. Kemudian juga, nah ini ada beberapa teman saya lihat misalkan di sini, kayaknya kalau dari segi anatomi orang Bangkalannya apa ya, nggak terlalu, posturnya nggak terlalu mencolok, tapi bisa dilihat dari gaya kesehariannya. Misalkan sepertinya mereka yang punya stamina bagus ya, meskipun kadang ada yang berbadan kecil tapi dari keseharian mereka, bagaimana gerakan mereka cepat, tegap gitu, tidak melambangkan loyo, tidak seperti orang loyo. Iya, kayaknya entah didikan entah apa ya. Kemudian apa tadi lagi pertanyaannya? Anatomi, pendekar yang beriman. Nah ini kalau saya coba tarik ke masyarakat Minang, di Minang itu ada istilah parewa. Parewa itu mungkin hari ini konotasinya jadi negatif karena dianggap sebagai orang yang maling atau orang yang jahat, suka memeras orang lain. Tapi di satu sisi pada zaman dahulu parewa itu wajib menguasai dua hal. Pertama itu mereka wajib menguasai ilmu bela diri, kalau di sana dinamakan sile. Tetapi di samping belajar sile, sebenarnya parewa itu juga sangat menguasai ilmu-ilmu agama. Ya. Makanya kalau orang di sana bilang itu seburuk-buruknya parewa itu Al-Fatihah dia hafal. Ya sama dengan seperti pembicaraan kita kemarin, beberapa hari ini, blater itu kan. Ya mirip, makanya aku bilang parewa itu sepertinya blater itu sepertinya parewanya versi Minang ya. Iya, Minang itu. Karena mirip. Mereka dijustifikasi mungkin hari ini sebagai orang yang buruk, orang yang ya gitulah berbagai apa. Tapi sebenarnya dalam secara tradisionalnya, kalau pikir zaman dahulu, mereka adalah sosok yang menjaga, malah yang menjaga kampung itu. Yang sebagai tentara, sebagai pengaman hulu balang atau dubalang di sana. Karena mereka menguasai itu. Pertama biasanya mereka pasti akan menguasai ilmu bela diri, itu ilmu pasti. Kedua ilmu agama. Ketiga itu mereka juga biasanya akan menguasai adat istiadat, sangat menguasai. Makanya mereka punya posisi yang bagus di lingkup sosial masyarakat. Nah ini sangat mirip dengan blater. Oke lah. Aku baca juga nih tulisannya, beberapa tulisan warga Madura seperti Hairul Afifi, dia mencatat blater mirip parewa. Ya, 17 November 2024 sebagai catatan yang bisa digarisbawahi untuk melanjutkan riset performatif ini ya. Datuk. Beberapa hari ini masuki kampungnya Border Crossing Burne, belum pernah ada Lorong ini, belum pernah ngambil video ini. Yuk ikan.
bisa sampai Anda tuh melihat area di sini secara culture gitu dalam 6 hari ini, arsitektur, bangunan gitu, ruang dan lain-lain. Dalam melihat border crossing space Brunei itu cukup apa ya? Cukup rumit sebagai lintas disiplin ini. Gimana menurutmu Datuk? Apa strata kiai kayaknya lebih apa di sini ya, lebih tinggi. Dan ya kayak gini, wanita depan rumah dengan jilbab itu, tapi rumahnya bagus. Tapi aku merasakan kultur Islam yang dibingkis sama apa, sama sedikit budaya santri itu rasanya agak terasa ya kayaknya di sini. Melihat bangunan semacam ini, warna dan lain-lain. Aku nggak tahu ini apakah, kayaknya sugestiku kayaknya tertanam di kepalaku, yang punya rumah-rumah yang lebih besar ini para kiai, para ustadz pesantren gitu. Sedangkan santri tinggal di gubuk yang kecil, mungkin ya. Pilihan lintas disiplinnya dari border crossing space Brunei itu sendiri sebetulnya eksperimen yang radikal juga ya. Yes, maybe. Kriwas. Sini. Iya kan? Artinya kan crossing sendiri kan perlintasan. Sementara kalau bicara apa ya, santri, kiai, abangan, priai itu kan juga strata sosial yang cukup hierarkis tuh. Betul. Ya. Tapi itu perlu, sepertinya harus ada cara pandang yang berbeda. Maksudnya meskipun di sini hierarkinya kuat, tapi persilangan yang berazaskan pemerataan atau keseimbangan tuh perlu juga dihadirkan di sini. Kita dari 5-6 hari ini kan juga mengunjung dari ke rumah dah. Cuma tidak semuanya terbuka toh, karena lurus nampaknya kita tidak ke rumahnya, ke tempat seretnya border. Ya kan hierarkis juga, ada yang tidak bisa langsung berterima dengan kamera toh. Itu kan. Yang mempertanyakan, ini untuk apa ini? Gitu ya. Gimana Data? Jangan-jangan motivasi orang menjadi kiai di daerah ini nih tidak murni lagi, seperti Alasannya kenapa dah? ya seperti pada umumnya kan secara konvensional menjadi kiai itu yang diharapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala misalkan gitu. Tapi jangan-jangan ini menjadi kiai di sini agar mereka disanjung, dihormati, dirajakan. Dalam riset performatif hari ke-7 19 November 2024 nampaknya ini data lebih kepada landscape saja ini. Bagaimana landscape tata kota di Brunei dan Bangkalan sebelum mungkin di hari berikutnya fokus pada suluknya ke Sehona Holil Bangkalan.
wisata Bangkalan Kota. Bangkalan Kota lurus harus bayar geger kanan jalur tengah. Banyak lalat. Bangkalan. Fungsi atau praduga tujuan hari ini jadi kiai, kemudian motifnya bukan ke arah seperti, bukan arah apa ya, arah vertikal, tapi lebih kepada material, itu juga cukup banyak ya indikatornya hari ini ya. Iya. Hari ke-8 20 November 2024 kita akan fokus suluk ini Datua ya, ke Sehona Olil Bangkalan. Kalau Amba melihat juga bagaimana pernyataan sampean tadi bahwa apa ya, kecurigaan orang menjadi kiai hari ini di Jatim, kemudian salaman, kemudian terlalu berlebihan gitu sampai dicium tangan dan lain-lain, itu sangat hierarkis juga. Ada hubungannya dengan turunan seh-seh yang ada di Jatim, kayak di Bangkalan sendiri ini kan bagaimana ini dipuja-puja gitu ya. Ayo ya, ayo ya. Ini 20, 21, 22, 9, 10, 8, 9, 10 nampaknya ini Datua. Area-area ini kayaknya mantap Datua. Yes. Untuk menyusuri jalan. Jalan tarekat. Suluk. Ini unik juga ya Datua. Nasi campur. Nasi campur. Campur. Campur ya. Campur. Campur. Nah, campur bahasa Minang. Campur ya. Ada hati, ada paru, daging, ada salwang. Saluang. Senjata perang. Datuk, kita ini kan hari ke 13 nih Datuk. Kemarin kita sama sekali nggak ngelakuin apapun nih. Ya waktu kita di Sehona juga kita terkunci apa ya, di persoalan suluk kita aja ya. Ya lebih kepada obrolan-obrolan dengan pengunjung wisata religi, itu lebih ke ngumpulin data itu kan. Pokoknya hari ini tuh kayak sudah 13 hari itu. Dari tanggal 13 sampai tanggal
25 ini Dato. 25, 26. 25. 25 Iya, terus kan harus balik kah? ya. Balik dulu terus balik lagi 26, 27, 8. Pilkada ya. Iya, tapi kan mobil kan dipakai dulu buat tim border crossing space Brunei gitu kan, untuk mengantar jemput, untuk operasional gitu kan. Ini biarkan aja di sini. Supaya ngantar ke bandara kita juga pakai mobil kita sendiri toh. Kan kita ngordernya memang rentalnya kan sampai 18 hari total toh. Sampai tanggal 1 ya. Sampai tanggal 1 itu sekalian. Gitu kan. Kayaknya iya balik dulu kayaknya. Ya tanggal 29 sudah di sini kan. Ya. 9 sore, ya sore sudah ada. Sambil kepala. Yang kemudian yang menjadi catatan kritisnya adalah ada satu hal gitu yang poin yang memungkinkan tujuan spiritualitas, tujuan orang-orang berlomba-lomba jadi kiai kayak bukan lebih kepada spiritual, lebih kepada material ya. Terus kemudian yang poin yang lain adalah apa ya? Poin lainnya adalah sistem hierarkis ya yang terjadi itu, membuat satu hierarkis dan materialistis. misalnya nggak tahu apakah itu strata sosial gitu, selama kita ketahui gitu dari beberapa orang yang kita temui, misalnya dari kelas sosial bawah, tukang parkir atau penjaga toilet di tempat wisata religi, kemudian pedagang kaki lima di kafe-kafe atau di kedai-kedai kopi itu, kemudian pedagang jauh sikapnya ponga gitu, terlihat gitu apa, iya kan? Iya. Aku mikir jangan-jangan ini bagian dari culture dari masyarakat Bangkalan hari ini gitu, yang tidak punya ensiklopedia sejarah historis gitu, kemudian tidak dipakai gitu, tidak dijadikan rujukan, sehingga ini juga menentukan kebudayaan, juga cukup menentukan cara perilaku, bahasa, cara bersikap gitu, menentukan satu kemiskinan. Aku ngelihatnya kita ketahui gitu di Google gitu, di data gitu, dia paling rendah toh, paling rendah di Jawa Timur itu. Tingkat kemiskinan paling tinggi ya. Ya, dari beberapa provinsi di Jatim itu, Bangkalan. Itu dapat lihat dari apa? Dari misalnya di lampu-lampu merah, Indonesia Silver gitu. Indonesia Silver, orang-orang bersihin kaca pakai apa itu. Dan nah, yang menarik tadi sebenarnya masalah bagiku hierarki dan materialistis ya, sebenarnya satu tujuan, dua entitas yang sebenarnya tujuannya satu. Misalnya kalau aku mikir kenapa mereka berlomba-lomba jadi kiai, mungkin saja setelah jadi kiai mereka dihormati. Tapi kayak yang punya warung Amboina ini kan warisan Dato nampaknya. Kalau kita telusuri kan ada 2 tempat warung Amboina, satu di alun-alun, ini yang kedua ini. Ini kan juga tidak perlu berlomba-lomba jadi kiai tuh. Ya, tapi kan secara penghormatan tidak seperti kiai. Mungkin duitnya ada. Ini kan kalau bicara ruang publik gitu sangat prestis sekali gitu. Kalau kita lihat gitu secara kelas gitu, bermobil gitu yang datang gitu kan. Iya kan? Menengah ke atas. Menengah ke atas itu, harganya juga 23.000 gitu. Di atas 20-an untuk Jawa itu udah menengah ke atas. Ya berarti kan di satu kelas tertentu roda perekonomian dia hanya menguntungkan kelas menengah ke atas, tapi di satu sisi yang lain dia juga cukup menyulitkan. Ya buktinya dia menjadi kota termiskin di Jatim. Kan akhirnya dipenuhi oleh pengusaha kelas menengah gitu, yang kemudian bagaimana peran mereka terhadap rakyat kecil gitu. Apa Raja Jatim? Nah,
peran mereka gitu terhadap Raja Jatim. rakyat gitu. Masyarakat di Jatim kan dia paling kecil secara angka kemiskinan. Iya, Iya, berpengaruh. Dan cukup menentukan, culture itu cukup menentukan itu. Bagaimana cara berpikir, bahasa gitu, etika dan lain-lain itu juga mempengaruhi sistem berpikir, sistem ekonomi masyarakat. Itu pembacaan-pembacaan yang cukup krusial. Terus bagaimana posisi spiritual sendiri gitu. Salwak, suluk. Nah, ini. nah itu juga kan menjadi hal yang paradoks di sini, maksudnya secara kultur mereka misalnya brandingnya kita salawat dengan ya, religiositas yang kuat. Tetapi kan di satu sisi kenapa nilai-nilai religiositas yang ditanamkan di pesantren itu tidak tertanam juga di kehidupan sosial mereka? Buktinya masih ada yang atas bawah. Nah itu apakah mungkin di pesantren tujuan mereka itu pesantren itu hanya untuk ikut-ikutan atau menjadi kiai? Misalnya bagaimana etik gitu, etik etik. orang yang ada di kelas bawah gitu, bagaimana, Iya, bagaimana penjaga toilet gitu. Jaga toilet Ketika tadi. kita dikasih duit itu berulang kali sering kita temukan gitu. Sering kita temukan tidak pernah menegur layaknya orang Jawa gitu. Dan itu di pusat religi. Pusat-pusat religi itu kontradiktif gitu. Tidak punya unggu gitu. Apakah jauh sekali dengan Minang ya? Ya bukan membanggakan kita sebagai orang Minang. Enggak juga, Minang juga hampir-hampir sama. Paradok juga. Iya, ada beberapa sisi yang paradoks juga gitu. Ya misalkan di Minang itu ya branding dengan kota-kota apa? Gini, kalau di Minang itu kan ada daerah rantau dan daerah dare. Maksudnya itu daerah dare itu daerah asal, sedangkan daerah rantau itu daerah sebaran. Nah, umumnya misalkan yang dilihat oleh orang hari ini wajah Minang itu di daerah Padang Kota. Yang Padang Kota itu adalah daerah sebaran, bukan daerah asal. Nah, karena mereka daerah sebaran, jadi orang yang masuk tidak hanya orang Minang asli, sudah campur Cina, Mentawai ini atau sebagainya gitu. Nah, artinya seperti ini. Padang itu kan bisa terjadi hal-hal yang paradoks itu karena mungkin daerahnya udah menjadi multikultur dan itu mungkin dalam tanda kutip bisa kita lazimkan karena itu pusat kota, ibu kotanya. Nah kalau kita tarik ke Bangkalan kan bukan ibu kota. Iya, Nah, itu maksudku. dia kota kecil di Dia kota kabupaten. kecil. Nah layaknya daerah Dare tempat kami misalnya. Nah pendidikan itu nggak tahu aku gimana. Coba mainkanlah Saluang untuk suluk. Nah, tapi suluknya sendiri kan juga artinya seberapa kedalaman itu culture, artinya gimana peran Nah jangan-jangan spiritual di dalamnya ya. agama, jangan-jangan memang agama itu sudah menjadi produk yang kapitalis juga. Jadi komoditi juga. Iya ya, dia juga terlalu feodal. Aspek kapitalisnya lebih kuat. Coba suluk, coba mainkan. Sulu gini-gini aja. Iya, artinya Sulu kan itu artinya iya kan tidak spiritual ya. Punya daya penghormatan, bagaimana menghargai. Nah, maksudku mereka kehilangan suluknya, bagaimana menghormati, bagaimana merasa menghargai terhadap kita gitu. Kalau suluk mau ditarik ke spiritual gitu maksudnya. Iya dah, sikap-sikap sendirian. orang-orang itu kemudian asik dengan sendirinya tanpa melihat orang yang ngasih 2000-an gitu. Seolah-olah itu kayak kewajiban gitu. Nah, gokil juga ya. Ngeri-ngeri.
1 Desember 2024 gas menuju Surakarta dari Bangkalan. Nah, kalau misalnya saya ngelihat kan di Bangkalan itu berdasarkan pengalaman pengamatan tanggal 13 itu sampai 25, kemudian masuk lagi 29 sampai 31. Banyak hal ya, kenapa tiba-tiba riset performatif menjadi pilihan ketimbang melakukan satu presentasi publik. Kalau saya ngelihatnya adalah tidak lain acara-acara eksperimen semacam itu tidak mudah langsung dipahami oleh masyarakat di sana itu. Mereka udah terbiasa dengan acara-acara populis gitu, acara-acara yang dangdutan, lebih kepada konsep hiburan, bagaimana mereproduksi pengetahuan. Nah, ini saya membacanya Bangkalan pada dasarnya bisa dikatakan ekosistemnya gawat darurat. Kenapa dikatakan gawat darurat? Yang paling krusial adalah minimnya literasi. Bagaimana pertukaran wacana, pertentangan wacana, pertentangan pikiran di ruang kafe-kafe jarang sekali digunakan, sebutlah gitu, dalam 18 hari ini untuk mempertentangkan pikiran para akademisi atau para mahasiswa yang sekolah di sana, yang sekolah di Madura gitu. Kafe digunakan hanya buat nongkrong gitu. Kafe hanya digunakan buat hahaha gitu. Kafe bukan buat pertukaran literasi gitu, pertukaran wacana gitu. Tetapi kafe digunakan hanya sekedar nugas demi kepentingan nilai gitu. Kepentingan hierarkis dari kaum intelektual, sebutlah dosen gitu. Nah, bukan memperdebatkan ulang wacana yang sedang dipertarungkan, wacana yang sudah digulirkan oleh akademisi. Yang kedua adalah yang paling sangat memungkinkan adalah sistem perkotaan ikut mempengaruhi hampir 20 tahun itu. Dah 20 tahun kan kita baca ulang itu di berita-berita. Sepanjang itu juga bagaimana sistem korupsi bekerja di sana itu. Dikuasai oleh satu kekuatan tunggal, keturunan Syekh gitu. Lagi-lagi agama menjadi satu produk, hierarkis di dalamnya itu. Kekuasaan. Banyak artikel kan, anak-anak Trunojoyo gitu misalnya, di beberapa artikel kekuasaan hubungan itu. Tetapi dia, pertanyaannya adalah, apakah artikel memang benar-benar sebagai fungsi kritis atau fungsi sosial terhadap kekuatan besar yang keturunan Sayyid gitu. Nah, pertanyaannya itu, apakah cuma hanya sekedar dia memenuhi kebutuhan nilai gitu. Nah, itu juga karena dia tidak bekerja secara berkelanjutan gitu. Aku melihatnya gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kebudayaan dalam konteks global itu. Misalnya bahasa, etika, unggah-ungguh gitu. Kita lihat toh di 18 hari ini gitu. Itu juga ketika dilacak ulang gitu, ketika dilacak ulang terhadap hasil-hasil pembacaan dari teman-teman mahasiswa, sebutlah itu mereka
menulis jurnal ilmiah dan lain-lain. Kita memang sedang krisis Bangkalan itu gitu. Nah, bagaimana dengan positioning dari border crossing space Burne gitu? Seakan-akan dia ada di lingkaran yang apa ya, di satu sisi dia sedang berusaha untuk terus hidup, tapi lingkarannya nggak ada, kering, ketidakberterimaan dan lain-lain gitu. Bagaimana perilaku pelaku budaya yang ada di Bangkalan saling rebutan jatah dari pemerintah kota toh. Bagaimana kesenian ya hanya dihegemoni oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Kan ada banyak komunitas itu juga ada yang berdiri secara independen, cuma tidak sepenuhnya karena masih menggunakan ruang-ruang pendopo. Ruang pendopo Bangkalan itu juga tentu saja. Nah, maka di dalam kerja 3 hari ini kita lebih fokus pada riset performatif gitu. Lebih kepada pembacaan ketimbang presentasi publiknya gitu. Lebih kepada bagaimana kita mengurai kerja-kerja arsip yang ada selama ini gitu. Nah, termasuk ini juga fungsi kritis terhadap border crossing space Burne yang memang kerjanya tidak kolektif gitu. Kerja memang basisnya personal. Terus apa yang mesti dilakukan ke depannya kalau untuk memproduksi pengetahuan gitu? Kalau terus-terusan seperti itu, ya bagaimana bisa berkembang gitu? Itu sih. Yes. Gimana pembacaanmu? Ya begitu. Begitu gimana? Ya sudah terwakilkan lah. Sudah terwakilkan. Ya sampaikan perisetnya. Gitu ya. Ya. Ya di dalam kerja arsip tuh kan ketika kita googling berita gitu, bagaimana berita kekerasan seksual dari lingkungan kiai gitu, dari YouTube gitu, itu banyak Bangkalan gitu dalam 20 tahun terakhir ini. Bagaimana Bangkalan kemudian menjadi sarang narkoba gitu. Itu kan juga ada kekuatan khusus di dalamnya gitu. Jatim terutama misalnya yang tentrem itu, yang di Jombang, wah itu kan juga lebih masif lagi. Bagaimana hubungan kekuasaan gitu, RI 1, RI 2, RI 3, RI yang dimaksud RI ini, ya orang-orang para pejabat yang maksud saya adalah dia berrelasi penting gitu dengan yang punya rokok tentrem itu mas, di Jombang itu. Maka dengan mudah itu ketika mau diambil gitu, mau diangkut si kiainya atau anak kiai, begitu masifnya santri seolah-olah menolak gitu loh. Padahal itu memang sengaja dikerahkan toh gitu loh. Sering berkunjungnya para pejabat datang ke wilayah-wilayah kiai, wilayah ruang dalam di Jatim itu kan sangat masif gitu. Hubungan antara pejabat dan kekuasaan kiai gitu, tepatnya gitu. Dia benar-benar saling terhubung gitu. Terus bagaimana ya bisa terputus gitu loh. Ya jadi wajar itu Bangkalan secara sistem kebudayaannya, meskipun indeks Jawa Timur kebudayaannya ada di angka cukup teratas ya, di 5 besar gitu secara ya, indeks kemajuan kebudayaan. Tetapi di kota-kota tertentu gitu, di kabupaten tertentu, wah malah lebih jumping, kurut, sangat bertolak belakang. Nah ini makanya pembacaan semacam ini, border crossing space itu ngapain ya gitu. Nah maksudku kayak mati bunuh diri sebetulnya. Dia tidak punya amunisi yang besar gitu, hanya berlandaskan personal kemudian berkolaborasi. Tetapi bisa jadi data-data ini menjadi penting, menjadi berharga gitu. Hasil penelitian kita ini gitu, hasil riset performatif ini melalui video ini juga kan
menjadi suara yang memotret seolah-olah kita suara ketiga toh, mata ketiga gitu, mata orang luar gitu yang datang tidak punya pretensi apapun gitu, kemudian melihat sekilas apakah kita menjadi representasi mereka? Tidak, kita memotretnya sebagai orang luar gitu, sebagai orang luar yang memberikan fungsi kritis terhadap lingkungannya. Lo bagaimana gak mungkin, kemungkinan besar dia akan kesulitan gitu. Dalam waktu 5 tahun, 10 tahun dipastikan gak bakalan sekalipun gitu loh. Kecuali kerja-kerja yang sifatnya tidak kolektif, kerja-kerja yang memang personal, mungkin secara masif barangkali gitu loh. Nah itu aku kira cukup perlu dukungan, tidak semuanya. Nah di Kementerian Kebudayaan gitu loh, tidak seharusnya juga gitu kemudian proyek-proyek yang sudah jadi gitu, seperti film, seperti digital, iklan dan lain-lain, advertising gitu, musik gitu, ya mentang-mentang ada wamen giring misalnya, kemudian musik kan udah jadi, udah ngapain mereka kemudian memfokuskan Raffi Ahmad sebagai utusan negara gitu, ya kan, di bidang pekerja seni harus melihat gerakan-gerakan akar rumput di ruang-ruang kebudayaan itu, misalnya bahasanya Pak Menteri gitu, diplomasi kebudayaan. Ya belakangan ini seringkali katanya Zoom dengan para komunitas teater gitu. Belakangan ini gitu. Pertanyaannya, komunitas teater yang mana? Komunitas teater yang mapan? Nah itu juga bermasalah. Komunitas teater bagaimana tuh? Apakah komunitas teater yang ruang-ruang gorong-gorong bawah tanah itu terangkut? Apakah terafiliasi itu dengan mereka? Terhubung dengan mereka? Siapa yang mengangkut mereka? Kayaknya nggak ada tuh di Zoom itu orang-orang yang mapan gitu. Orang-orang yang tidak mapan maksudnya. Komunitas-komunitas yang ajek aja gitu loh. Nah pertanyaannya adalah gap gitu antara hubungan antara yang mapan dengan yang tidak mapan ini sangat jauh. Seolah-olah ya udah kerja yang tidak mapan itu ya udah biarkan mereka dengan caranya sendiri. Mana ada platform yang mengangkut orang komunitas yang kebutuhan terbatas, yang tell me. Siapa yang mengangkut meskipun dia punya antusias, punya keinginan gitu. Nah, ini problem ke depan itu Kementerian Kebudayaan menurut kita dah. PR besar gitu loh menurut saya. Ya kalau orang-orang yang jadi ngapain kita fokusi? Mereka bergerak tanpa dibiayai oleh pemerintah, tanpa dilihat oleh negara. Ekosistemnya udah jadi. Ekosistem sudah jadi gitu loh. Ekosistem yang belum terbangun ini adalah ekosistem gorong-gorong, ekosistem yang gawat darurat itu loh. Nah maksudnya kalau memang negara dan swasta mau berkolaborasi gitu, justru utamakan yang ekosistem yang gawat darurat ini gitu loh, yang benar-benar permasalahan yang krusial yang udah masuk di ICU gitu loh dah. Baru menurut saya kebudayaan ke depan ya akan sehat gitu. Kalau terus seperti ini ya percuma juga. Ada wamen, ada Pak Wamen, ada Pak Men, kebudayaan sendiri gak bakalan juga berkembang. Itu dah. Kira-kira begitulah sebagai fungsi kritis dalam riset performatif ini.